Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang Ibu banggakan. Semoga sekarang kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan tentunya selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita mulai pembelajaran ketiga ini di kelas 7, yaitu pokok bahasanya itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama Ibu Yanti Ibu SPD ya. Kita mengajar di kelas 7 ya. Selamat pagi kelas 7A, 7B, 7C dan 7D. Yuk kita mulai BDR ketiga. Ya. Bab 1, tujuan pembelajaran pada saat ini ya, judulnya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pembelajaran BDR ketiga ini adalah satu, mensyukuri ya siswa setelah pembelajaran ini siswa dapat mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang terakhir, membedakan Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disahkan oleh PPKI. Mari kita buka lembaran berikutnya ya, sejarah perumusan Pancasila sebagai negara. Pertama, kita sudah bahas di pertemuan 1 dan kedua ya, sudah terbentuknya panitia 9 ya, di antaranya ada 9 orang, kemudian panitia 9, kemudian mengadakan sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana mereka ya, ada 3 pembicara yang menyampaikan Pancasila, yaitu Susilo Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Nah, kemudian dari ketiga pembicara tersebut dihasilkan bahwa dasar negara kita itu adalah namanya Piagam Jakarta, yang terhadap semacam preambel, kalau sekarang pembukaan. Pancasila ada dalam alinea keempat di Piagam Jakarta tersebut. Nah, kemudian kita lihat siapa saja panitia 9 ya. 1, Insinyur Soekarno, kemudian yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Kiai Haji Wahid Hasim, kemudian Abdul Qahar Muzakir, kemudian yang keenam Mr. R.A. Maramis, kemudian Mr. Ahmad Subarjo, yang ke-8 Abi Kusno Cokro Sijoso, dan yang terakhir 9 Haji Agus Salim. Nah, mereka inilah adalah yang tergabung dalam panitia 9 yang merumuskan dasar negara, yaitu namanya Pancasila. Nah, ketuanya adalah Insinyur Soekarno, ya, di mana mereka menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau disebut juga Jakarta Charter. Ya. Kita lanjutkan, ya, Piagam Jakarta yang disahkan oleh BPU PKI panitia 9 22 Maret 1945, di antaranya 1, ketuhanan. Sila ke-1-nya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, ketuhanan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini jelas kalian pasti bisa melihat kok sila ke-1-nya beda. Nah, karena ini adalah hasil kesepakatan panitia 9 ketika tanggal 22 Maret 1945. Nah, kemudian ya panitia 9 itu melaporkan hasilnya, yaitu rumusan dasar negaranya, kepada BPUKI di sidang yang kedua. Nah, kemudian terjadilah pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah penyelesaian tugasnya BPUKI membubarkan diganti dengan namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut Jokoritsu Jumbi Linkai. Nah, kemudian selanjutnya Jepang akhirnya menyatakan kekalahan pada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945 karena terjadi pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus oleh pihak sekutu ya, bukan oleh kita ya. Nah, kemudian sejarah perumusan yang lainnya adalah kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh golongan muda, dan akhirnya golongan muda menginginkan secepatnya bahwa kita itu harus merdeka ya, harus memproklamirkan ya, ketika kita ingin membuat sebuah negara, kita harus memproklamirkan kemerdekaan, dan kita harus merumuskan
syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Di antaranya itu harus ada dasar negara yang sedang dirumuskan oleh Panitia 9 atau PPUPKI dan sekarang sedang disebut PPKI. Nah, selanjutnya ya, setelah sidang PPUPKI kemudian dilanjutkan oleh yang namanya PPKI, hasil dari Panitia 9 ya, di mana yaitu Piagam Jakarta. Nah, ya, dalam Piagam Jakarta itu banyak sekali ya reaksi-reaksi dari kalangan luar ya, maksudnya dari kalangan Indonesia bagian timur. Tanggal 12 Agustus 1945 PPKI mengesahkan sidang yang pertama yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi sebelumnya, nah ini di sini disebutkan setelah diluncurkannya Piagam Jakarta, hasil musyawarah Panitia 9 muncul reaksi dari berbagai wilayah di bagian Indonesia bagian timur. Mereka tidak setuju dengan sila pertama yang tadi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, karena mereka Indonesia bagian timur, mereka merasa bahwa karena mereka kebanyakan yaitu non Muslim, mereka tetap ingin menjadi warga negara Indonesia, ingin menjadikan bagian dari negara Indonesia yang akan dibentuk sebuah negara Indonesia, tetapi tidak setuju dengan sila pertama, ya karena mereka non Muslim. Nah, kemudian sebenarnya dalam sila ke-1 itu tersirat dan tersurat itu boleh dilaksanakan hanya pemeluk-pemeluknya saja. Jadi menjalankan syariat Islam bagi pemeluk Islam saja. Bagi yang non Muslim ya silakan laksanakan sesuai ajaran masing-masing. Cuma supaya enak keseluruhannya, akhirnya ada 9 PPKI itu merubahlah sila ke-1-nya. Nah, hasilnya apa? Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat, nah hasil sidang PPKI 12 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Asalnya Piagam Jakarta namanya pembukaan Dasar 45. Nah, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara atau hukum dasar. Kemudian yang ketiga, memilih presiden dan wakil presidennya yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, yang terakhir yaitu membentuk sebuah komite nasional pusat disebut KNPI atau disebut DPR kalau sekarang ya. Jadi Indonesia ingin membentuk sebuah negara, satu dasar negaranya sudah ada, dasar pemikirannya atau peraturannya ada yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian presiden wakilnya sudah ada, dan kemudian wakil rakyat itu juga ada namanya KNPI ya. Nah, selanjutnya ya, Pancasila yang ada dalam pembukaan 1945 alinea keempat ya, yang bukan dari Piagam Jakarta, rumusannya jadi ini. Nah, sila ke-1-nya ketuhanan yang maha esa. Jelas ada perubahan karena dan ini sangat diakui dan sangat diyakini, kemudian sangat disetujui oleh seluruh warga negara Indonesia, seluruh agama yang ada di Indonesia. Ya, sila kedua masih tetap ini, sila ketiga, sila keempat juga masih tetap, dan sila kelima juga masih tetap. Nah, inilah Pancasila yang sah dan otentik ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Ya. Oke, terima kasih. Ternyata selesai. Ya, jadi intinya pada pertemuan sekarang kalian sudah tahu mana yang dimaksud dengan Piagam Jakarta, mana yang dimaksud dengan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi di dalam Piagam Jakarta sila ke-1-nya itu ada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi ketika di sila ke-1 yang hasil pengesahan sidang PPKI ya tanggal 18 Agustus dirubah menjadi ketuhanan yang maha esa. Jadi warga negara Indonesia itu mengakui ya mau menjalankan ajaran agama sesuai ajaran agama masing, yaitu percaya terhadap Tuhan yang maha esa. Contoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pada itu baru 5 ya. Mereka mengakui sila ke-1-nya saya setuju dengan kalimat ketuhanan yang maha esa. Dan sampai sekarang Pancasila dari sejak tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar negara, yaitu 5 sila itu. 1. Ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Semoga berhasil pembelajaran PDF ketiga ini dan semoga bermanfaat buat kalian dan kalian lebih memahami. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dan jangan lupa
isi latihan soalnya di Google Form yang ada di bawah video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.